Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur bahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada dalam bulan Syawal dan kita sudah sebahagian di antara kita melaksanakan sunat untuk puasa Syawal, dan kita masih bisa untuk berjamaah bersama di dalam masjid ini. Semoga ini akan jiwa kita, di samping kita terus berusaha dalam bentuk sabar terhadap berbagai apa yang kita rasakan dalam keadaan kita masih mengalami dan menghadapi daripada kondisi yang saat ini sedang mewabah secara mendunia. Selawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu serta guru-guru kami semuanya, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha lebih kurang 2 minggu setelah Ramadan dan juga di dalam Ramadan akhir, kita kembali untuk mengulang kaji pengajian ba'dal maghrib. Dan pengajian ini salah satu bentuk bagaimana kita mengamalkan hadis Rasul, di mana dalam sebuah hadis Rasul mengingatkan di penghujung hadisnya yang berkaitan dengan salat berjamaah, apabila seseorang melaksanakan salat berjamaah di masjid dan ia tidak bisa menunggu untuk masuknya waktu salat Isya, sama dengan seseorang yang kepingin makan daging kambing, kemudian setelah kambingnya ada disembelih, tapi ia hanya mendapatkan daripada sedikit daging yang ada di antara 2 kukunya. Rasul gepegep perumpamaan bila getanya dia dah sembahyang maghrib, han sempat tapreh untuk bisa melaksanakan salat Isya, bersih urung menghtia kameng oleh yang kameng getanya kalau tak pelara sepah oleh yang kata sia kata tagun, tapi kedua tu yang mohon hanya mentemu pajuh aso yang na di antara 2 uke kameng kalau lagi nyuke bat tengah-tengahnya na aso yang Rasulullah. Itu menunjukkan apa, sangat diharapkan kita di Isya ini adalah kita isi dengan apa saja sekarang kita hendak ada di masjid. Dan masuk ya pengajian, i'tikaf, berwirid, berusaha keras antara Isya ke masjid, tidak bergerak di masjid. Mengapa? Karena waktunya sangat singkat dan sangat-sangat sempit. Kalau sudah keluar masjid, ketemu kawan saja, kalau ada sesuatu yang di ngobrol, salat Isya enggak sempat kita balik. Kalau minum kopi, belum selesai kopinya, belum bisa bangun apa itu kopi, kata waktu Isya. Apalagi mengaji kahantuk untuk dah balik ke masjid, dan nit getanya menyokata terbit maghrib payah tatemu untuk kita Isya. Ini kondisi yang lebih parah lagi di saat pada masa Rasul, karena tempat tinggal jauh-jauh, karena mereka juga rata-rata kembali untuk salat di Masjid Nabawi ikut Rasul. Jadi menyokat terbit maghrib nyanjak terbit sihat biasa aja kalale, apalagi mengaji kahantuk. Maka begitu besar faham untuk kita menunggu salat Isya. Maka pengajian ba'dal maghrib di tengah-tengah Covid kita laksanakan dengan ukuran selalu kita taat, jaga jarak. Kalau dalam salat kita bermunajat kiri kanan,
Tapi kalau di dalam kita mendengarkan nasihat, kita bisa geser ke sana kemari dan duduk agak jarang demi untuk kita mendengar nasihat. Jadi posisi sudah kita taati. Berkaitan dengan masalah yang lain-lain juga, kita sudah berusaha dalam rangka untuk menghindari penyakit yang mewabah ini, semoga tak tertular di antara kita kepada kita, yang membuat kita curiga kepada kawan. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena demikian pada malam ini sebagai malam pembuka, saya baca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kita dengan kita sesama muslim. Kita punya hak sama kawan yang sesama muslim, dan kita juga punya kewajiban antara kita dengan teman kita sesama muslim. Yang berbeda hak dan kewajiban antara kita dengan yang di luar Islam. Hubungan semua ada. Oleh karena demikian, dalam hubungan ini secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasul bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak orang Islam terhadap seorang muslim yang lain itu ada 6. Dan ini kita coba 6 perkara ini malam ini kita lihat dalam konteks masing-masing. Yang pertama, iza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu menjumpai saudaramu yang muslim, maka laksanakanlah untuk kamu beri salam kepadanya. Memang kewajiban kitanya, walaupun ulunnya salamnya adalah, kadang-kadang kita tidak bisa menghayati sesungguhnya anjuran Rasul untuk salam itu ada apa di balik daripada salam itu, dan sebenarnya itu nilai apa yang harus diambil sebagai makna daripada untuk kita saling untuk memberi salam apabila bertemu. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Apabila kamu diundang oleh saudaramu yang muslim, maka perkenankan undangan itu. Terima undangan. Bukan terima undangan seperti undangan walimah, lantas duduk di rumah udah terima undangan. Bukan begitu. Ajib itu maknanya adalah perkenankan, hadir kepada undangan tersebut. Ya. Maka di sini juga ada berkaitan dengan makna ijabah itu seperti ijabah dalam panggilan azan. Jadi makna panggilan azan, maka kamu harus untuk kita membaca apa yang diucapkan oleh muazin, tapi yang paling penting untuk memperkenankan, artinya hadir untuk salat, karena itu panggilan untuk salat. Yang ketiga, wa iza istansahaka fansah lahu. Apabila saudaramu yang muslim minta nasihat kepadamu, maka hendaklah kamu memberi nasihat. Selanjutnya, wa iza atasya fahamidallah fashamidhu. Kalau seorang muslim telah bersin dan orang bersin itu memberi salam, memuji Allah, fashamidhu, maka tasmin olehmu kepadanya, berdoalah dengan doa khusus kepadanya. Yang selanjutnya, iza maridha fa'udhu. Kalau saudaramu yang muslim itu sakit, maka kunjungi dia. Ya, kita harus mengiadahnya untuk datang, memberikan support, semangat kepadanya agar dia bisa sabar menerima daripada sakit itu. Yang terakhir, iza mata fatba'hu. Kalau ia meninggal dunia, maka antar olehmu, ikuti kepadanya sampai ia ke kubur. Artinya antar jenazahnya sampai ke liang lahat. Dalam konteks ini, kalau disebut dengan hak seorang muslim, tentu saja dibalik daripada hak itu menimbulkan kewajiban kepada orang lain karena memenuhi hak daripada seorang yang membutuhkan haknya terpenuhi. Saya punya hak sama bapak,
tentu saja menjadi kewajiban bagi bapa untuk memenuhi hak saya. Para ulama memberikan batasan berkaitan dengan al-haq. Apa itu hak? Sesuatu yang tak patut untuk ditinggalkan, sesuatu yang tidak patut untuk ditinggalkan, sedangkan melaksanakannya itu bisa wajib, bisa sunat. Hukumnya kepada hak itu untuk memperoleh hak pada orang lain, maka kita yang punya hak pada orang lain dengan 6 macam hak tadi, maka sesungguhnya untuk melaksanakan hak itu bisa hukumnya sunat, bisa hukumnya wajib. Tidak dengan hak itu mutlak bahwa itu wajib, dalam pengertian ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Artinya wajib dalam pengertian wajib syara' atau wajib fikih. Wajib fikih sesuatu bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan ia berdosa. Beda dengan wajib. Kalau wajib dalam tauhid lain lagi. Sesuatu yang diterima, tidak diterima oleh akal, bahwa sesuatu itu tidak ada. Mala tasawwaru fi aqli adamu. Itu wajib dalam hukum akal atau dalam hukum daripada hukum tauhid. Sedangkan wajib dalam orang Aceh lain lagi. Wajib orang Aceh belum kaduan, wajib kinan ni. Belum kaduan dengan takak, beliau takak betul menyati kau bingungan ada Muhammad yang tak bangkrut dengan bersawah. Mengutuji menyatikin yang lemahnya bila kan wajib orang Aceh, yang wajib adat. Wajib dalam adat orang Aceh dalam makanan. Ya. Jadi di sini kita tidak bicarakan apakah wajib atau tidak, itu dikupas dalam fikih. Tapi ini salah satu sumber yang berkaitan dengan hukum sesama kita. Berkaitan dengan salam, di mana yang pertama tadi iza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu bertemu dengan seorang, maka berikan salam kepadanya. Apakah sebentar-sebentar bertemu? Iya. Dalam hadis pernah diceritakan pada satu ketika rombongan Rasulullah pergi bersama-sama, ada berapa orang, kemudian sampai di depan dihalang oleh sepohon kayu besar. Di antaranya ada yang geser ke kanan, di antaranya juga ada yang geser ke kiri. Karena hanya tajak depan daripada yang kanan, jalan jamun penena lagi jinum, dia tajak warab jinum, jalan raya-raya adat, jamun penena, jalan rojak punya. Maka mereka di saat bertemu dengan pohon kayu itu, sebahagian geser ke kanan, sebahagian ada kiri. Lewat pohon kayu itu bertemu lagi, mereka saling memberi salam kembali. Itu menunjukkan kan singkat kali. Nah, yang kedua, menyangkut dengan masalah salam ini, banyak hadis yang lain untuk yang dijelaskan oleh Rasul, yang pernah disampaikan oleh Rasul, namun para ulama mencoba memberikan makna. Apa sesungguhnya makna dari salam itu? Yang dengan ucapannya Assalamualaikum, kemudian kalau yang lebih baik betul Assalamualaikum warahmatullah, yang lebih bagus lagi sampai warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya dengan salam itu adalah, ada sebagian ulama mengatakan maknanya adalah memberi salam itu merupakan antum fi hifdillah. Maknanya, makna assalamualaikum pun mana antum fi hifdillah, kalian selalu dalam pemeliharaan Allah. Menyobek dan menyonyan makna jika hajat tekan urangnya hendak pelihara ada Allah. Menyau dalam bertauhid, dengan tauhid tanya di luar daripada Islam hajat tekan assalamualaikum, maka waktu pudih HP mangkau menyai tamu HP bagai ada assalamualaikum tanya oleh tahu menyohan ada tu tahu kadang jika urang Islam menyokan Islam hanya kan assalamualaikum. Apa assalamualaikum jika lanjut dia bukan Muslim? Karena bisa saja ada di siapa pada masuk.
Mamnya kata turi, dan itu adalah memang teman kita semuslim, boleh. Karena mengapa? Makna assalamualaikum di antaranya yang pertama, antum fi hifdillah, kamu selalu berada dalam pemeliharaan Allah. Satu maknanya. Ada juga yang memberikan makna, yaitu Allahu ma'aka wallahu yusahibuka. Itu makna. Pemakna ada dekat assalamualaikum, Allahu ma'aka, Allah selalu bersamamu, Allah kendalikan kamu, dan Allah selalu untuk ada bersahabat atau menyayangimu. Itu makna dari assalamualaikum. Menyanyian makna berikhlas tapi salam, bahwa rekan kita yang di depan, yang kita ketemu, kita selalu mengharapkan bahwa dia selalu ada di dalam lindungan Allah, selalu ada dalam pemeliharaan Allah, selalu dia itu di dalam penjagaan Allah, dan juga dia merupakan selalu untuk kita doakan agar dia dipelihara oleh Allah. Bahkan ada yang mengatakan makna assalamualaikum, salamatullah mulazimatun laka, kesejahteraan, keselamatan dari Allah, mulazimatun laka, mesti ada kepadamu. Dan kita laki berselamat, urangnya berselamat di Allah. Oleh karena demikian, salamnya besar sekali manfaatnya, sehingga dia pegah bahawa perkara yang apabila kita ingin untuk mendapatkan daripada perlindungan Allah, maka berikan salam kepada saudara-saudaramu. Yang kedua, berikan makan kepada orang yang membutuhkan. Dan ini merupakan jalan amalan daripada yang sangat mulia, yang diriwayatkan di dalam hadis dua yang sahih, di mana afdalul amal it'amut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Segerah-gerah daripada amalan seseorang adalah beri makan kepada yang butuh makanan, dan berikan salam kepada muslim kamu kenal atau tidak kamu kenal. Artinya pungan bukan, yang jelas dia seorang muslim, berikan salam pada saudaramu. Bagaimana kalau kepada yang bukan muslim? Tidak sunat memberi salam. Temat dia orang yang gebi salam ke katanya, dia bagot dia jawab. Ya, gebi salam ke katanya, tapi hanya jawab waalaikumsalam. Bahkan tabak agaknya anak sejahtera, anak pelihara ada Allah lah katanya, karena kalau itu menghidayah. Tapi doa yang katanya alhamdulillah, percuma kibancik tak jawab waalaikum saja, jawab mentang waalaikum. Paling-paling tani dan atas kamu semoga beri petunjuk berkaitan dengan Islam. Hanya kan waalaikumsalam. Dia kadang-kadang karenanya kaji ke bahasa pasaran, karena salimnya kebiasa katanya sebagai ya mukaddimah, sebagai persahabatan. Kadang tidak kita perhatikan bahwa salam itu adalah merupakan doa kepada sesama yang punya kandungan makna yang begitu besar. Oleh karena demikian, di tengah-tengah kehidupan yang tidak bisa kita jangkau seperti ini, kita sebagai seorang muslim, salam harus selektif. Jangan marah kalau orang lain memberi salam kepada kita. Ya, kamu mendapat pemeliharaan dari Allah. Antum fi hifdillah, kamu sudah dipelihara oleh Allah. Alhamdulillah, paling-paling dia waalaikum. Tapi waalaikum baik salam kepada kamu, semoga diberikan petunjuk. Tapi ada yang mengatakan dan antara ulama yang enggak terjawab waalaikumsalam. Sam itu racun. Cuma baik jawab, atas kamu racun, atas kamu binasa, atas kamu adalah tidak ada kebahagiaan, tidak dipelihara oleh Allah. Tapi baik tanyakan waalaikum saja kabar ya. Menyelaki hai waalaikum salam kamu nah latih, tapi kon salam ke waalaikum
hidayatullah. Apa kamu untuk beri petunjuk oleh Allah, karenanya jinglah untuk mempetunjuk. Ini yang pertama. Apakah hukum memberi salam itu wajib? Ada di antara ulama yang berpendapat wajib, tetapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan bahawa pendapat yang masyhur adalah hukum memberi salam itu adalah sunat, sedangkan menjawabnya itu wajib. Tapi sunat dijawab wajib. Namun kewajiban itu andai kata satu masjid, tanya ramai lagi nyodon bisa liam bunuh assalamualaikum warahmatullah. Nah urun jawab tidro mentong apa yang mandum yang kalepah dari kewajiban. Jadi baik bengai-bengai kata nak pidatanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah urun tu apa tu? Lain-lain ke dah kadang kata kalepah kewajiban karena fardu kifayah. Anak boleh bumutun tak dimandum. Begitu juga kalau kita yang sedikit memberi salam kepada yang banyak, baik yang banyak memberi salam yang sedikit, salah. Kalau bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, sebagai pendidik, jangan biasakan masuk kelas tunggu salam dari anak. Saya dulu begitu masuk kelas, waktu jadi anak-anak min dulu, semua istain, qiyam, taslim, baru assalamualaikum, beri salam mandum mantabaulah ke ibu guru yang baru masuk. Sebenarnya namanya bukan ibu guru satu orang, muridnya satu kelas, murid lebih duluan masuk, guru terlambat masuk, yang masuk terlambat memberi salam kepada yang sudah menunggu. Jadi baik dia katanya tengok taduk lagi nyo urun Nabi salam kepada yang bantamong, enggak, yang tamong bisa salam, yang banyak menerima salam. Begitu juga jawab, itu fardu kifayah. Itu di dalam buku-buku fikih yang dijelaskan, dan di sini juga dijelaskan. Saya menyangkut dengan salam ini sudah cukup panjang dan sering dibicarakan oleh guru-guru kita. Namun yang kedua ini hingga sampai kepada ini, kepada pakai masker ini, adab bersin. Ya, adab bersinnya rahmat Allah, gepetebit penyakit. Ya, maka geyo berdoa. Tapi begitu pun bahawa bersinnya rahmat dari Allah, maka puja Allah lah. Bukan naik puja lebih. Kita lihat dulu yang kedua, iza da'aka fa'ajibhu. Kalau kita lihat dari hadis secara umum, kalau kamu diundang maka perkenankan undangan. Di sini menunjukkan secara umum semua undangan. Undangan mengkawin, undangan megetip, undangan sunat rasul, undangan kanuri nujo, undangan kanuri blang, undangan kanuri laut, undangan kanuri petijuk luung. Pokoknya diundang. Kalau kamu diundang, maka perkenankan undangan itu. Namun yang menjadi wajib, karena ada isyarat yang lain dalam pandangan para ulama, hanya satu undangan, yaitu undangan walimatul urus atau undangan perkawinan, undangan pesta perkawinan. Kalau perkawinan dalam perspektif fikih, undangannya yang melaksanakan pesta itu ada syarat-syarat lain dan banyak sekali, baru hukumnya wajib datang. Yang pertama di antara syarat-syaratnya, yang mengundang itu kita tahu bahwa dia membuat walimah dengan harta halal. Kalau enggak jelas bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka perginya enggak jelas itu adalah tidak sunat, tapi bahkan makruh. Ya. Tapi kalau dia buat sebuah walimah, pesta, walimah tu surur, ya, undangan karena ingin berangkat musafir, undangan baru pulang musafir, undangan karena sembuh sakit, macam-macam, undangan karena lulus pegawai, undangan karena sudah dilantik jadi sebagai anggota dewan, macam-macam, undangan karena terpilih jadi kecil, itu semuanya
walimatul surur. Dan itu semuanya apabila memang jelas yang dibuatnya dengan harta yang jelas haram, maka hukumnya bukan wajib, haram tadi. Jadi tak kena undangannya. Ini kena syukuran pakon kena buntut baru. Ya. Kena dia syukur kena buntut. Maka lantas buat syukuran dah undangan. Jangan wajib jabakan haram jak ngampu kan uri. Jangan peng buntut apa peng lain mah. Jangan peng buntut atau kena peng ya atau kena peng dari riswah dan segala macam. Oleh kerana demikian menyangkut dengan undangan-undangan lain itu sunat. Mengapa? Menurut dalam kitab ini li subutil wa'in ala man lam yajib fil ula dunasani. Pada undangan walimatul urus ada wa'in, ada ancaman, ada resiko apabila kita tidak memperkenankan, menunjukkan bahawa itu wajib ya. Sedangkan undangan-undangan yang sifatnya lain hana wa'in. Wa'in adalah janji yang sifatnya itu adalah buruk, untuk tidak baik dan segala macam. Maka dalam konteks ini undangan-undangan lain hukum datangnya sunat apabila undangan itu tidak ada kondisi darurat. Dalam fikih panjang sekali diceritakan. Yang pertama, orang yang kita undang dan sampai di tempat kita tidak menjadi sebuah mudarat untuk datang. Nak mampu kerja. Long kanuri perkahwinan umin ini elok. Yang lu undang orang Jakarta. Mapa duk habis ungko motor bagi jak dan ungko kapal kena. Mungkin. Kalau sekarang juga menjadi penghalang andai kata itu adalah berpindah daerah karena ada larangan dengan kemaslahatan tidak boleh untuk harus isolasi kalau berpindah dari satu daerah yang jauh kepada daerah yang lain, misalnya dari Sumatera Utara, dari Jawa kejak kena upaya isolasi, yang termasuk halangan yang menghilangkan daripada wajib walaupun letak peng dan segala macam. Yang selanjutnya upacara itu dilakukan tidak ada yang menimbulkan fitnah apalagi yang jelas haram. Pada tempatnya baiknya terjadi hal-hal yang haram wajib tak. Memang di sini ada kegiatan yang bisa untuk menimbulkan haram, maka tidak wajib hadir. Bagi seseorang yang martabatnya kalau datang itu jatuh di depan daripada masyarakat juga tidak wajib hadir. Misal kita undang seorang ulama yang sudah tua punya karismatik, sampai di situ undangannya banyak, tempat makannya hanya satu, kerja atau undang tu Abu Tumin atau Abu Belang Belade. Gantri dah bulan berada setengah jam di gedang gemat tungkat di kerek yang orangnya lagi bobo nak tu aman lagi bobo nak tu patbo. Itu juga menjadi sebuah ketidaklayakan. Dilihat oleh siapa? Oleh masyarakat umum yang menjadi bawah jatuh martabat dia. Maka ganyan baik kerja. Baik kerja kanan. Yang kerja dikatanya dalam pegat-pegat kaurinya yang lebih baik benar yang tingkat-tingkat misalnya kejak gure baik sampai antri menyohai pegat letat. Yang kedua baik sampai hana tempat berdua ia kerana anak biasa tanya ke biasa menyo di Jakarta jika jubah bak yang tepat ke hebat jika lagi ni lu hana lonjak tapi urung pegah yang biasa aja lu jangan tak jana lonjak. Nya menyapa jopo cuma tempat kedua hana mengkurusi hana. Gaya jino jeb iya. Olehnya pajobu, baju makanan, yang wawat, yang lagi nyo aula. Peduk aja hinan tempat cok bu, hinan peduk tempat cok iya, hinan peduk engkot, hinan peduk kue. Dia cok tabah iya tabah gelas, cok kue rawi. Wawat dah. Nyan baru keren baju je ki banjak jajah dia no jajah. Jadi ada lagi nyan hana ada pali adab-adab makan hana ada berdua. Padahal dalam wadab walimah kita baca di dalam kitab dalam sirus segala macam
baik dapat johile menyokatuk jame menyokatna jame madungkam sapat baru tam mulai baik awal tak darah jaro menyo urang lain dalam gerah jaro dapreh kebersamaan baik tak cagut yang jio tak cok yang ikun baik tanpa tak jungkai jio tak gede yang mendung adab-adabnya. Nabi pernah gepraktekkan juga, hana pernah gejuk walaupun kat uyagatnya adalah sahabat yang paling senior, tapi tetap menunun menjaga kirim. Ditanya makanya ngejuk menunun tayamam. Jadi itu semuanya adalah adab-adab. Orangnya ada tempat pegal dia adab makan. Berah jaro ile, hana tempat lah jaro. Karena memang cencah. Olehnya adab. Dalam adab makan nanti ada hadis lain yang kita baca, sunan untuk geyupi dalam anak jaro miona sisa-sisa. Dalam hadis itu disebutkan kamu tidak tahu di mana mengandung keberkahan dari makanan itu. Orangnya menyatapi daripada anak jaro tentang kita nyudah datang tentang rezeki menan di kele umum yang keren kiban pajoh sebelah pingan tinggal sebelah. Engkut gop cek apa krek tinggal leh krek pajuh si krek mentang makin le tinggal makin hebat seolah-olah katanya orang hana congok hana riup lemah congok bak je ke mubazir tinggal makanan mula-mula pegat adat laginya untuk praktis iban praktis ngan gecok bak tinggal UBB pajuh orang katanya ke menan hana guko ngahan apalagi menyodletan menu hidih pun ke putapat bu ke punah olehnya minum na 12 macam man 12 guna dalam olehnya ada kalang-kalang dia guna guru daya anak tepat anak pokoknya anak tepat gua kena minum kena minum yang kana tepat oleh ke pajo tikan tinggal nekala ni no rata-rata tempat ladu ate tajak ba urang temurah naik tebit bu tinggal ngan kongko yang godnya melebah umpang antip kon umpang banyak kon umpang 15 kilo. Nah, lepas kita bukannya tabur gampungnya tro mana tabur gampung menyona mana udah pihak tembok ke mana ini masalah. Jadi adab-adab makan kita dengan kondisi hari ini adalah kadang-kadang banyak yang tinggal. Oleh karena demikian harus diperhatikan, karena apabila ada di tempat itu perbuatan yang haram itu tidak hadir. Apabila seorang yang mulia kita hadirkan ke situ dan menjatuhkan martabat dan wibawa dia, juga dia tidak sunat hadir, tidak disunatkan. Jangankan wajib, sunat pun tidak, karena menimbulkan fitnah. Oleh karena demikian, berkaitan dengan walimah apapun yang kita buat, hendaklah kita selalu memperhatikan dari tradisi dan adat-adat tertentu yang itu adalah bersendi daripada sopan santun yang dikaji daripada kitab-kitab akhlak, yang akhlak ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu dengan tasawuf amali yang ada dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali. Selanjutnya ini dua yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, iza da'aka, apabila diundang maka perkenankan undangannya. Kalau diundang itu dalam acaranya ada haram, maka tidak boleh hadir. Apalagi kalau diundang itu acaranya haram, itu lebih haram lagi. Nyokot acara sunnah, acara baik, tapi di situ ada aktivitas yang dilarang oleh agama yang menurut pandangan para ulama itu tidak boleh. Makanya kehinaan masalah keyboard, ada musik-musik yang masih para ulama kita berfatwa bahwa itu haram. Ada musik-musik yang boleh di dalamnya menyangkut dengan masalah wanita untuk berjoget di depan atau bernyanyi di depan laki-laki, itu sudah masih sangat kental dengan hukumnya yang belum bisa kita cari hilah untuk boleh, sehingga ditanya anak-anak ditanya baik tajak profesi kita menyangkut je ke penyanyi dan menjadi sebagai bentuk cari makan renang, cari-cari lain. Ya, bagaimana caranya terserah. Orang nyobek tanpa je ke ya penyanyi tempat-tempat daripada acara-acara walimah. Mau tanya agam je silakan. Tanya orang agam. Tapi baik orang ikut orang agam. Cuma di orang je tamah-tamah inang ke. Pegat tempat khusus orang ini menyanyi segala macam itu terserah. Yang penting mereka tidak memamerkan
goyang lenggoknya di depan laki-laki atau tarik suaranya di depan laki-laki. Ini berkaitan dengan masalah hadis yang tersebut, iaitu menyangkut apabila undangan. Yang ketiga, wa iza instansahaka, apabila diminta nasihat kepadamu, maka berikan nasihat. Kalau tidak diminta, berarti tidak wajib memberi nasihat. Ya, kalau tidak diminta, tidak wajib, tapi merupakan bagian daripada amalan yang baik, walaupun itu adalah bukan hukumnya wajib. Tapi kalau diminta, wajib memberi nasihat apabila kita mampu untuk memberi nasihatnya. Nah, mengapa? Karena ini menunjukkan bahwa menurut zahir hadis, andai kata tidak diminta, maka itu menunjukkan orang tak butuh nasihat. Tapi kalau kita lihat orang itu adalah memang membutuhkan nasihat, apakah dia minta? Ada kadang-kadang permintaannya dengan lisan, tapi orang yang gelak nasihat katanya bukan dengan lidah, tapi dengan perilakunya. Menya anak katanya di rumah katanya nyan baik prehebi nasihat. Kewajiban suami wajib memang menasihatinya, diminta atau tidak, karena itu ada tanggung jawab moral atau tanggung jawab agama. Yang kedua, apabila kita duduk pada posisi yang bisa kita melihat perbuatan-perbuatan yang maksiat di depan kita, itu wajib memberi nasihat, wajib melarangnya. Sehingga dalam hadis lain kata Rasul apa? Jangan kamu atau berhati-hatilah, jauhilah kamu untuk duduk di pinggir jalan. Ya, apa dijawab oleh sahabat dalam hadis itu? Kami tidak bisa ya Rasulullah meninggalkan pinggir jalan itu sebagai tempat santai dan kami untuk ngobrol. Bahkan kami banyak untuk inspirasi di situ untuk berdiskusi dengan kawan-kawan. Lantas kata Rasul, bila kamu tidak sanggup meninggalkan pinggir jalan dengan tempat santai, tempat duduk, maka berikan olehmu hak jalan itu akan haknya. Menyohana sanggup untuk tak kebah bina jalan, wajib memberikan kepada jalan itu haknya. Apa haknya? Termasuk apabila kita melihat orang lemah, wajib dibantu. Apabila kita lihat maksiat, itu orang yang berbuat salah, wajib untuk dirubah. Apabila kita ada orang berislam, wajib kita jawab. Karena kata apa adanya, orangnya kan bina jalan bumucih duk buat trotoar, tempat-tempat umum yang sifatnya banyak orang lalu lalang, yang sifatnya banyak orang yang pergi, dan tempat itu adalah bermacam perilaku bebas yang tidak ada kendali dan bebas, termasuk kafe dan warung kopi. Ini adalah sama. Kalau senang kita duduk di warung kopi, maka berikan olehmu hak warung kopi itu. Apa hak warung kopi? Tak temeng orang yang hana benar pubut masjid payah tak tegah. Tak tegah yang kira kepada bagaimana cara mencegah mungkar. Kalau kita di situ ada melihat orang yang sakit, wajib kita tolong. Ada orang yang memang berbuat salah, wajib kita nasihati. Ini persoalan yang menyangkut dengan wajib kita nasihati apabila diminta, bukan orang yang sedang bermasalah di depan kita, tapi dia butuh pencerahan, dia butuh pendapat, dia butuh konsultasi. Nah, itu wajib. Kalau sudah diminta, wajib kita sampaikan apabila kita punya ilmu, punya kemampuan, dan punya landasan hukum yang kita tahu dalam persoalan itu. Wajib dan nasihat. Tapi minyak tidak orang yang memang kader di ke tepayat sehat, tak semayang saja. Sehat dia berjamaah. Ada di antara jamaah misalnya batal wuduk. Begitu batal wuduk, yang paling enak kalau mau keluar itu kan bukan ke sana. Yang paling gampang gimana? Yang kan you takoh ke ulun semayang kan? Tengok kita dari ini takoh juga dia ke ulun semayang. Itu pada kita nasihat. Walaupun hukumnya itu tidak membatalkan salat orang lain, karena memotong di depan, melaksanakan berjalan di depan orang salat, itu hukumnya
adalah tidak boleh, bahkan yang berpendapat itu haram. Mengapa? Hadis pernah Nabi mengingatkan, andai kata seseorang tahu tentang dosa melintasi di depan orang salat, sungguh ia memilih untuk berdiri dan menunggu 40 tahun ketimbang dia untuk melintasi di depan orang salat. Seandainya getepa di urun yang kiban raya dosa takoh ke urun semayang, sungguh getempres walaupun trip ke semayangnya 40 tahun. Jangan mungkin. Tapi begitu panjang 40 tahun, dia pilih 40 tahun untuk menunggu selesai orang salat baru dia lewat kalau enggak ada jalan lain. Ini menunjukkan betapa bahwa mengapa? Ya, secara logika kan bisa dipahami. Orang sedang salat, dia sedang konsentrasi bermunajat dengan Allah. Maka jangan potong, karena dia jangan hilang konsentrasi orang karena kita melintas. Bentuk aja contoh. Tapi itu juga lah ada contoh. Wanajak kedejak ihram dua go. Tak ada orang dia di Masjid Haram kaji lingkar juga ada taulek anak pupu berarti yang ilmu ada contoh kan ilmu di dalam kita baca ide yang palau di orang tanya ikut-ikutan olehnya jangan aja kerung lom kima ikut-ikutan apa itanya panjang 3 meter kuta dia wa negro panjang je 2 meter lingkar katanya lepas ke dia budak lingkar dia katanya kan pas aja kerung katanya lau legap lagut ya, kenapa nak tu nak berhidupan lingkar katanya ya. Apakah itu boleh? Tidak boleh, percuma di saat darurat. Seperti kita dalam salat itu ada orang yang membiarkan safnya kosong di depan. Nyen baru dia kita nyata lingkar orang lain karena salah orang lain, taksir orang lain. Mengapa dia enggak penuhi ke sini, dia penuhi di belakang? Maka itu wajib untuk kita tutupi kemari. Jadi laginya mesej. Oleh karena demikian menunjukkan bahawa yang berkaitan dengan demikian, apakah perlu dinasihat atau tidak? Yang wajib dan nasihat. Anak pendewatnya dilakai karena kita sudah melihat kesalahan dia. Percuma menurut cara bahasa menasihat juga harus untuk lembah lembut, menurut lentupu ke pegaduan bika ke penukahanan. Begitu juga dengan orang yang sering hari ini saya lihat dalam berjamaah menyangkut dengan masbuk. Masbuk bukan masbuk rakaat, tapi masbuk Fatihah. Orang yang masbuk Fatihah karena masbuk takbiratul ihram terlambat, ia tidak dihitung rakaatnya kalau dia enggak sempat ikut imam dan mendapatkan tumaninah pada ruku. Itanya biasa mutiliti. Yang lain mutiliti, yang telatu Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar kan dia tengah taruku, di imam di tengah kepada mutiliti pada aku. Yang tidak dihitung rakaat itu. Salahnya sah, tapi rakaat pertama harus ditambah. Kita masbuk rakaat itu. Karena mengapa tidak mendapatkan tumakninah di dalam rukuk imam. Dan saat itu kita harus untuk ikut terus tetapi nambah daripada satu rakaat lagi. Begitu juga kita yang sering untuk mulazamah dulu dengan yang sunat. Datang terlambat, baca doa iftitah dulu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Padahal kita imam sedang baca ayat. Baru mulai setelah iftitah baru kita baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, baru ar-rahmanirrahim gerukuk nunggu imam. Lantas kita habiskan Fatihah. Karena tidak ditanggung oleh imam karena kata pesibuk doa terbunuh dengan doa iftitah. Sebenarnya tidak boleh lagi baca doa iftitah. Ya. Atau tak kebah Fatihah di tengah anak depan habis, tak rukuk enggak bertemu. Nyan pi tidak dihitung rakaat itu. Karena Fatihahnya tidak ditanggung oleh imam dalam ilmu mazhab Syafi'i kita. Anak ditanggung oleh imam karena kita nyata mulazamah dulu pada nak kesempatan baca Fatihah. Kalau tidak dimulai dengan doa iftitah, tapi langsung dengan bismillah alhamdulillah baru ihdinas siratal mustaqim,
imam gerukuk nyana boleh apa pada rukuk je enan bertemu yang lebih banyak itu ditanggung oleh imam, dan disitulah yang letak ditanggung oleh imam. Bapak Ibu yang berbahagia, waktunya sudah jam 8 kurang 2 menit. Jadi demikianlah sebagai mukadimah. InsyaAllah ini ada yang ketiga. Sudah wa idza stansahaka tadi ada 4, 5, 6, 3 lagi, termasuk menyangkut idza atasya, apabila bersin. Dan tapi sempat malam ini tak sempat saya berikan kesempatan untuk kita diskusi, mohon maaf, tapi bisa nanti kita tunda pada malam Rabu yang lain untuk kita diskusi. Mudah-mudahan pengajian ba'dal maghrib ini bisa kita laksanakan terus, tapi kami sangat mengharapkan terus kita dengan menjaga daripada ketentuan-ketentuan yang berlaku, pakai masker jangan lupa, kemudian kita jaga jarak dalam duduk, dan biasakan untuk kita cuci tangan. Semoga ini ada bermanfaat kepada kita di dalam pengajian ini. Ada 3 lagi insyaAllah akan kita sambung pada waktu yang lain. Mengingat waktu Isya saya pikir sudah masuk, kita padai sampai sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.